yang menjadi penentu arah dalam hidup kita. Yang kedua adalah ini, tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 10 bilang gini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya waktu kita lahir ke dunia ini, kita dititipkan benih sama Tuhan untuk menghidupi panggilannya. Tuhan kasih kita modal untuk bisa hidup. Benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu harus tumbuh dan harus berbuah. Apa benih itu? Yang pertama passion, semangat. Ada hal-hal yang membuat kita tuh antusias. Coba kenali hal-hal apa yang membuat kamu semangat. Contoh kita waktu sekolah, ada 13 mata pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang bikin kita, oh my God, bergumul untuk itu, ngantuk, nggak tertarik. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang yes, kita semangat banget melakukannya. Keliru sekali ketika seseorang dianggap cerdas ketika dia bisa punya angka di atas 8 buat semua mata pelajaran. Bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda, cuma mereka nggak dikasih kesempatan untuk berkembang di area yang sungguh-sungguh menjadi passion mereka. Itu yang disayangkan, karena tolak ukur keberhasilan seorang siswa, khususnya di Indonesia, adalah nilainya harus di atas 8 rata-rata untuk semua pelajaran. Padahal belum tentu semua itu jadi kekuatan yang penting dalam hidupnya. Ada hal-hal yang menjadi passion dalam hidup kita, itu yang harus kita gali, itu yang harus kita kembangkan. Nah, kita semangatnya di hal-hal ini berarti itu sesuatu yang menarik buat kita. Kemudian benih bicara gini, potensi di dalam hidup kita yang harus kita gali, karena itulah yang akan menghidupi kita. Nah, ketika kita gagal menggali potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita, ini yang terjadi, orang akan bayar kita murah karena kita dianggap gak ahli. Tapi ketika kita menjadi ahli di bidang kita, itu yang menjadi mahal sesungguhnya. Dan luar biasa betapa potensi itu menambah nilai dalam hidup kita ketika kita mengenalinya. Dan ketika kita berhasil menggali potensi dalam hidup kita dan fokus di situ, kita akan jadi tajam di situ dan kita jadi excellent di situ. Kata firman Tuhan, orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Bicara gini, ketika kita mengenali potensi kita, kita jadi cakap di situ, kita akan dipromosi di situ. Kalau kita nggak mengenali potensi kita, hidup kita nggak akan berbuah, ini artinya. Makanya kita harus ngerti potensi dan benih yang Tuhan tanam supaya hidup kita tuh berbuah. Kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Lukas 13 bicara soal perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus cerita ini dalam sebuah perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sadari kalau Tuhan tuh masih kasih kita kesempatan. Hari ini, Tuhan itu sabar sama kita dan Tuhan itu nunggu kita berbuah. Kita pikir kesabaran itu nggak ada batas. Enggak. Tuhan itu ingin kita berbuah. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan buang waktu cuma nonton sinetron, cuma main game. Jangan buang waktumu cuma nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, hargai waktu. Pakailah apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, supaya hidup kita bisa berbuah bagi kerajaan sorga. Kalau kamu nggak bisa khotbah, apa yang kamu bisa? Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa nabur dengan uangmu, apa yang kamu bisa? Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Apapun kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus jadi pelayanan kita. Yakini itu. Nggak semua orang tuh harus pelayanan pilihannya di gereja cuma nyanyi, khotbah, jadi asyir, pemain musik, pendoa syafaat. Enggak, pelayanan tuh nggak cuma itu. Ada kekuatan di dalam hidup kita yang harusnya itu jadi ibadah kita. Itu yang kita pakai untuk melayani Dia. Saya percaya bahwa segala satu yang kita kerjakan itu ibadah. Pohon yang berbuah, ia berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, hidup kita harus berbuah. Artinya, hidup kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu. Nah, seringkali kita cari pengakuan, kita hebat di luar aja, tapi kita nggak peduli sama orang-orang di dekat kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan di rumah sendiri. Tuhan itu menaruh benih dalam hidup kita, supaya
kita bisa menghidupi diri kita dan juga bisa menghidupi keluarga kita dan bisa jadi berkat buat orang lain. Titus 3 ayat 14 bilang gini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Heran saya ngeliatin orang-orang yang senangnya nganggur. Ada orang-orang tuh yang ngelewatin hari demi hari nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur, makan, nongkrong, makan lagi, tidur, bangun tidur, terus kayak gitu. Padahal kalau kita nggak kerja, kita tuh nggak berbuah. Pastikan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu hari ini, benih yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, segala potensi, passion, kemampuan, kecakapan, semua kekuatan yang Tuhan percayakan di tanganmu, kau pakai itu untuk berbuah, jadi berkat bagi sesama.